Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester Statistika Ekonomi Bisnis dengan judul Uji Hipotesis 2 Sampel Independen. Pada slide selanjutnya akan kami perkenalkan anggota kelompok kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang. Uji hipotesis adalah metode statistika untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Salah satu bentuknya adalah uji hipotesis dua sampel independen, yang membandingkan dua kelompok tidak saling berhubungan dari populasi berbeda atau karakteristik tertentu. Uji ini sering digunakan di berbagai bidang tertentu, yaitu seperti kedokteran, pendidikan, dan psikologi. Uji ini melibatkan dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis 0 atau H0 yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara dua kelompok. Kemudian ada hipotesis alternatif atau H1 yang menyatakan adanya perbedaan. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan data dari sampel, yang kemudian dianalisis menggunakan uji statistik, seperti uji T untuk mengetahui rata-rata. Persyaratan penting dalam uji dua sampel independen yaitu kedua sampel harus diambil secara acak dan saling independen, serta data dalam masing-masing kelompok harus memenuhi asumsi tertentu, seperti normalitas dan kesamaan varians atau homogenitas. Ketika asumsi-asumsi ini tidak terpenuhi, peneliti dapat menggunakan uji non-parametrik seperti uji Mann-Whitney. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana metode uji hipotesis dua sampel independen digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang tidak saling berhubungan. Yang kedua, apa saja asumsi yang harus dipenuhi dalam uji hipotesis dua sampel independen dan bagaimana dampaknya jika asumsi tersebut tidak dipenuhi. Yang ketiga, dalam kondisi apa sebaiknya digunakan uji parametrik seperti uji T atau uji non-parametrik seperti uji Mann-Whitney dalam analisis dua sampel independen. Yang keempat, seberapa signifikan peran uji hipotesis dua sampel independen dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data pada penelitian ilmiah. Kemudian slide berikutnya tujuan. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar uji hipotesis dua sampel independen termasuk jenis-jenis hipotesis, prosedur pengujian, dan metode yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang tidak saling berhubungan. Yang kedua, mengidentifikasi asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam uji hipotesis dua sampel independen seperti normalitas, kesamaan varians, dan independensi sampel, serta bagaimana penanganan jika asumsi-asumsi tersebut tidak terpenuhi. Yang ketiga, membedakan antara uji parametrik uji T dan uji non-parametrik uji Mann-Whitney berdasarkan karakteristik data yang dianalisis. Yang keempat, mengilustrasikan penerapan uji hipotesis dua sampel independen dalam berbagai bidang penelitian, seperti kedokteran, pendidikan, dan psikologi, serta perannya dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Yang kelima, meningkatkan pemahaman pembaca tentang interpretasi hasil uji statistik, sehingga kesimpulan yang diambil dapat mencerminkan kondisi nyata dalam populasi yang diteliti. Selanjutnya ada pembahasan konsep dasar uji hipotesis 2 sampel independen. Uji hipotesis 2 sampel independen digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang tidak saling berhubungan dan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata atau proporsi kedua kelompok tersebut. Hipotesis H-Q, hipotesis 0, tidak dapat perbedaan antara kedua kelompok. H1, hipotesis alternatif, adalah perbedaan antara kedua kelompok. Selanjutnya ada langkah-langkah uji hipotesis 2 sampel independen. Yang pertama, menyusun hipotesis. HE rata-rata kedua kelompok sama, H1 rata-rata kedua kelompok berbeda. Yang kedua, mengumpulkan data sampel. Data diambil secara acak dan independen. Sampel cukup besar agar hasil valid. 3. Memeriksa asumsi uji normalitas, uji Sharp-Walsh atau Semiroffon, kesamaan varian,
Uji Levin atau uji F, independent data antara kelompok tidak saling mempengaruhi. Yang keempat, ada uji statistik, uji T2 sampel independen jika asumsi normalitas dan kesamaan varians terpenuhi. Uji Manuel-Wiley jika asumsi tidak terpenuhi. Uji non-parametrik. Yang kelima, ada menghitung statistik uji p-value. P-value 0,05 tolak HO ada perbedaan signifikan. P-value gagal tolak HO tidak ada perbedaan yang signifikan. Dan yang keenam, menarik kesimpulan. Interpretasi hasil uji dan kaitan dengan konteks penelitian. Pembahasan asumsi-asumsi uji hipotesis 2 sampel independen. 1. Normalitas data. Data pada kedua kelompok harus berdistribusi normal. Yang kedua, uji Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, alternatif jika tidak normal, gunakan uji Mann-Whitney. Yang kedua, kesamaan varians, homogenitas. Varians kedua kelompok harus sama. Uji Levens atau uji F. Alternatif varian tidak sama, gunakan uji T-Welch. Yang ketiga, independensi sampel. Data kedua kelompok harus diambil secara acak dan tidak saling mempengaruhi. Yang keempat, skala data. Data harus dalam skala interval atau rasio. Alternatif, data ordinal gunakan uji Mann-Whitney. Yang kelima, ukuran sampel memadai. Sampel cukup besar untuk memadai kekuatan statistik. Kemudian ukuran kecil, resiko kesalahan tinggi. Selanjutnya, perhitungan power analysis untuk menentukan ukuran optimal. Selanjutnya, uji parametrik dan non-parametrik. Uji parametrik, uji T2 sampel independen digunakan ketika data memenuhi asumsi tertentu seperti normalitas data dan kesamaan varians antar kelompok. Uji T2 sampel independen menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata dua kelompok yang diuji. Uji non-parametrik, uji Mann-Whitney, digunakan untuk membandingkan perbedaan antara dua kelompok independen. Kelebihan uji non-parametrik adalah tidak memerlukan asumsi distribusi normal, cocok untuk data ordinal, dan dapat digunakan dengan data kecil. Kapan menggunakan uji parametrik? Gunakan uji parametrik atau uji T2 sampel independen jika pertama, data berdistribusi normal atau dapat dianggap normal. Kedua, varians kedua kelompok yang dibandingkan homogen. Tiga, data bersifat kontinu dan dapat diukur dalam skala interval atau rasio. Yang terakhir, ukuran sampel cukup besar. Selanjutnya, kapan menggunakan uji non-parametrik? Gunakan uji non-parametrik atau uji Mann-Whitney jika pertama, data tidak berdistribusi normal. Kedua, data tidak kontinu atau bersifat ordinal atau peringkat. Ketiga, varians antar kelompok tidak homogen atau data memiliki distribusi yang sangat tidak simetris. Dan yang terakhir, ukuran sampel kecil. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu M. Iqbar. Yang pertama adalah contoh soal. Soal 1. Jika nilai p-value dari uji T adalah 0,03 dan tingkat signifikan A yang digunakan adalah 0,05, maka A. Data tidak normal, B. Tolak H0, C. Terima H0, D. Tidak ada cukup informasi. Jawabannya adalah tolak H0. Yang kedua, soal kedua adalah tingkat signifikan A yang sering digunakan dalam uji hipotesis adalah A. 0,05, B. Semua jawaban benar, C. 0,01, D. 0,10. Jawabannya adalah 0,05. Oke. Kemudian penutup. Kesimpulannya adalah
Yang pertama, kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode ini menguji hipotesis 0, H0 yang menyatakan tidak ada perbedaan dan hipotesis alternatif H1 yang menyatakan adanya perbedaan signifikan berdasarkan nilai statistik sampel dan nilai kritis pada tingkat signifikan tertentu. Keberhasilan ujian ini bergantung pada pemenuhan asumsi seperti normalitas data, kesamaan varian, dan independent sampel. Jika asumsi tidak terpenuhi, uji non-parametrik seperti Mann-Whitney dan dapat digunakan pemilihan metode parametrik atau non-parametrik disesuaikan dengan karakteristik data. Secara keseluruhan, uji ini adalah alat penting untuk menghasilkan kesimpulan valid dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data dengan penerapan luas di berbagai bidang penelitian. Yang terakhir adalah saran. Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan uji hipotesis 2 sampel independen dan penelitian. Yang pertama adalah pentingnya memeriksa asumsi sebelum melakukan uji. Yang kedua, penggunaan ukuran sampel yang memadai. Yang ketiga, replika penelitian untuk validitas hasil. 4. Peningkatan pemahaman tentang penggunaan uji parametrik dan non-parametrik. 5. Penyajian hasil yang jelas dan transparan. 6. Pertimbangan konteks dan aplikasi hasil uji. Yang ketujuh, penyempurnaan metodologi penelitian di masa depan. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi kami dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.